Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, di mana ada saya sendiri Nur Fadila, ada Salsabila Fausia, serta ada Rusmiano. Di sini kami akan membawakan materi tentang ekosistem. Adapun submateri kami pada materi ini yaitu ada konsep ekosistem, yang kedua ada aliran energi dalam ekosistem, yang ketiga ada jenis dan karakteristik ekosistem daratan, yang keempat ada jenis dan karakteristik ekosistem perairan. Selanjutnya di sini ada konsep ekosistem, di mana ekosistem adalah interaksi antar organisme dalam sebuah komunitas yang dengan lingkungannya terjadi antara hubungan biotik dan abiotik. Jadi, di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga ada faktor abiotik. Selanjutnya ada komponen biotik. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk komponen biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen ini terdiri dari bahan tak hidup berupa unsur-unsur fisik seperti lingkungan dan unsur-unsur kimia, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Misalnya itu ada tanah, air, cahaya matahari, kelembapan, suhu, serta udara. Nah, selanjutnya bagaimana sih komponen abiotik dan abiotik berinteraksi? Jadi yang pertama itu ada interaksi antara komponen biotik dan biotik, di mana ada interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini merupakan semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain, dan interaksi antar organisme ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada netral. Netral ini hubungan tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Itu disebut netral. Contohnya antara capung dan sapi, serta ayam dan kucing. Selanjutnya ada predasi. Predasi ini adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa, disebut predator. Contohnya itu singa dengan mangsanya, yaitu kijang dan rusa. Selanjutnya yang ketiga itu ada parasitisme. Parasitisme ini adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contohnya itu ada plasmodium dan dengan manusia. Yang keempat ada komensalisme. Komensalisme ini adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya itu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Adapun interaksi antar organisme yang terakhir atau yang kelima itu adalah mutualisme, di mana mutualisme ini adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya seperti bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, bunga, dan lebah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya interaksi antar populasi. Selain ada interaksi antar organisme, ternyata ada interaksi antar populasi, di mana populasi yang satu dengan populasi yang lain akan melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi antar populasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alelopati dan yang kedua ada kompetisi. Nah, alelopati merupakan bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain atau menghalangi populasi lain untuk tumbuh. Contohnya, di sekitar pohon walnut tidak ditumbuhi tumbuhan lain karena menghasilkan zat yang mengandung toksik. Nah, yang kedua itu ada kompetisi. Bila antar populasi memiliki kepentingan yang sama, contohnya mereka sama-sama ingin mendapatkan makanan yang sama di tempat yang sama, tentu terjadi kompetisi antar populasi tersebut. Nah, contohnya itu
interaksi antara populasi kambing dan populasi sapi di padang rumput. Berikutnya ada interaksi antar komunitas. Berarti komunitas merupakan kumpulan populasi yang berada di daerah yang sama yang saling berinteraksi. Contohnya, komunitas sawah, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan komunitas hutan hujan tropis, dan masih banyak lainnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas antara interaksi komponen biotik dan biotik, di mana interaksi tersebut dibagi menjadi interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik, di mana interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini akan membentuk suatu ekosistem. Nah, hubungan antara organisme yaitu komponen biotik dengan lingkungannya yaitu komponen abiotik akan menyebabkan terjadinya aliran energi. Aliran energi ini seperti apa? Ya, aliran energi merupakan rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari akan berpindah ke produsen, ke konsumen, dan berpindah lagi ke dekomposer atau saproba. Nah, bisa dilihat pada gambar bagaimana proses aliran energi dalam ekosistem. Nah, pada gambar ini ada matahari, ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga dekomposer. Nah, prosesnya dimulai dari matahari. Nah, matahari ini akan menyinari tumbuhan, yaitu produsen, untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, di mana proses fotosintesis ini akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Selanjutnya, tumbuhan ini akan dimanfaatkan atau akan dimakan oleh konsumen 1, yaitu hewan herbivora. Nah, selanjutnya konsumen 2, hewan karnivora ini akan memakan hewan herbivora. Selanjutnya, konsumen 3, hewan omnivora, akan memakan tumbuhan dan juga memakan hewan karnivora. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hewan omnivora merupakan hewan yang bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan daging-dagingan. Nah, setelah adanya proses makan dan dimakan akan mengakibatkan suatu hewan atau konsumen 1, 2, 3 ini akan mengalami kematian. Nah, setelah mengalami kematian tentunya hewan tersebut akan terurai di tanah. Nah, yang melakukan penguraiannya itu dekomposer, yaitu bakteri-bakteri yang terdapat di tanah. Nah, selanjutnya setelah terjadi penguraian, maka sisa-sisa makhluk yang telah mati tersebut mengandung nutrisi. Nah, nutrisi itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Aliran energi yang terjadi pada peristiwa rantai makanan memiliki tingkatan dalam ekosistemnya atau disebut pula dengan trofik, di mana dalam rantai makanan terdapat produsen yaitu tumbuhan, ada konsumen primer yaitu hewan herbivora, ada konsumen sekunder hewan karnivora, dan konsumen puncak yaitu hewan omnivora. Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat pada gambar, dalam gambar ini merupakan aliran energi dalam rantai makanan. Nah, terdapat sinar matahari, ada tumbuhan sebagai produsen, ada belalang sebagai konsumen primer, akan memakan tumbuhan nantinya. Ada gambar katak sebagai konsumer sekunder, dia ini akan memakan belalang. Nah, selanjutnya ada konsumen tersier, yaitu ular, dia ini akan memakan katak. Nah, selanjutnya ada elang, nah dia ini akan memakan ular. Nah, sisa-sisa dari organisme yang telah mati ini akan diurai oleh bakteri. Nah, atau kita sebut dengan dekomposer. Nah, sisa-sisa organisme tersebut yang telah terurai di dalam tanah, maka tanah tersebut akan terpenuhi nutrisinya sehingga tanah tersebut, nutrisi tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, aliran energi dalam ekosistem terjadi di darat maupun terjadi di perairan. Nah, seperti di poin pertama ini ada matahari yang akan menyinari sayur-sayuran.
untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian ada ulat sebagai trofik tingkatan kedua, ada burung pipit sebagai trofik tingkatan ketiga, dan elang sebagai trofik tingkatan keempat. Nah, poin kedua, ada matahari sebagai sumber energi yang akan dimanfaatkan oleh buah-buahan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, buah-buahan ini akan dimakan oleh manusia. Nah, di poin ketiga ada matahari. Nah, sebagai sumber energi, selanjutnya ada rumput atau tanaman liar lainnya. Nah, kemudian ada ulat, ada ayam sebagai trofik ketiga. Nah, musang sebagai trofik keempat. Nah, di poin keempat ada matahari yang akan sebagai sumber energi akan menyinari tanaman padi untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tanaman padi ini akan dimakan oleh belalang atau serangga lainnya. Kemudian ada ayam, ada ular atau pemangsa lain sebagai trofik keempat. Sekarang kita masuk ke aliran energi di ekosistem perairan, di mana matahari sebagai sumber energi, ada fitoplankton, ada siput, ikan, ada ikan yang lebih besar seperti hiu. Nah, ini juga sama prosesnya seperti di ekosistem darat. Terjadi proses makan dan dimakan. Di poin kedua ada matahari, fitoplankton, ikan, ada pemangsa yang lebih besar seperti anjing laut, ada pemangsa lain yang lebih besar seperti paus yang pembunuh. Poin ketiga ada matahari, fitoplankton, udang-udangan, burung pemakan udang. Nah, yang keempat ini ada matahari, ada fitoplankton, ada zooplankton, dan juga paus. Begitulah aliran energi dalam ekosistem darat maupun ekosistem perairan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai karakteristik dan jenis ekosistem darat, di mana itu ada yang pertama, lingkungan fisik, di mana ekosistem darat memiliki ciri fisik pada lingkungan fisiknya, yakni berupa daratan yang terletak di atas permukaan laut dengan ketinggian yang beragam. Dan yang kedua yaitu jenis vegetasi, di mana kumpulan tumbuhan yang terdapat dalam kawasan ekosistem darat meliputi pepohonan, rerumputan, hingga bunga, dan didominasi oleh tumbuhan hijau. Dan yang ketiga ada jenis hewan, di mana hewan yang hidup di ekosistem darat sebagian besar memiliki ciri fisik dengan alat gerak dan mereka bernapas dengan paru-paru untuk mengambil oksigen. Tubuh hewannya ada yang tertutup bulu, tetapi ada juga yang ditutupi sisik bahkan kulit tanpa bulu. Ya, selanjutnya ada pun contoh dari ekosistem darat. Yang pertama yaitu gurun, di mana ekosistem darat ini identik dengan iklim kering dan panas, serta curah hujan yang sangat sedikit. Di gurun jarang sekali tumbuhan hijau, tetapi ada beberapa jenis kaktus yang dapat hidup di sini. Hewan kadal, katak, dan ular dapat hidup di gurun yang kering dan tidak banyak air. Dan yang selanjutnya ada taiga. Taiga ini merupakan wilayah daratan yang dipenuhi pepohonan daun, runcing, atau jenis konifer. Di dalamnya hewan beruang, tupai, dan rusa dapat hidup di dalamnya. Iklimnya dingin dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dan yang selanjutnya ada padang rumput, di mana jenis ekosistem darat selanjutnya adalah padang rumput. Tumbuhannya banyak ditumbuhi tanaman rumput hijau. Hewan yang hidup di dalamnya adalah sapi, domba, jerapah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan jenis ekosistem perairan, di mana terdapat ada 6, yaitu yang pertama, ekosistem yang didominasi oleh air. Perlu diketahui pula, dalam ekosistem air itu masih ada subjenis lainnya, yakni air tawar, air laut dalam, muara sungai, pantai, dan sungai. Dan yang kedua, dihuni hewan air dalam ekosistem air. Terdapat hewan yang bertahan hidup di perairan, hewan tersebut yakni ikan yang bernapas dengan insang, dan lain sebagainya. Tumbuhan di dalamnya juga dapat bertahan hidup di dalam air. Dan yang ketiga itu dihuni hewan amfibi. Selain makhluk air yang bernapas dengan insang, makhluk amfibi juga termasuk dalam ekosistem perairan. Dan yang keempat ada cahaya matahari cukup terbatas di beberapa tempat. Dan yang kelima perubahan suhu yang cenderung tidak ekstrim. Dan yang keenam ada fitoplankton sebagai produsen dalam rantai makanan.
Nah, selanjutnya ada pun contoh dari ekosistem perairan, yaitu yang pertama ada ekosistem air tawar, di mana variasi suhunya tidak menyolok, penetrasi cahayanya kurang, dan terpengaruhi oleh iklim dan cuaca. Adapun macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan berbiji. Dan hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Nah, di sini ada contoh dari ekosistem air tawar, di mana contohnya yaitu ekosistem danau dan ekosistem sungai. Baik, yang selanjutnya yaitu ekosistem air laut, di mana memiliki kadar mineral yang tinggi, ion terbanyak ialah klorin atau 55%, namun kadar garam di laut bervariasi, ada yang tinggi seperti di daerah tropika, dan ada yang rendah di laut beriklim dingin, dan ekosistem air laut ini tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, di mana ekosistem air laut terbagi menjadi beberapa zona. Yang pertama yaitu zona intertidal, di mana area pasang surut air laut di sepanjang garis pantai. Adapun organisme yang hidup di zona intertidal yaitu ada rumput laut, anemon, kepiting, genggang hijau, teripang, dan bintang laut. Dan yang kedua ada zona neritik, di mana berada di antara zona intertidal dan zona pelagik. Kedalaman rata-rata zona laut di dangkal ini adalah sekitar 200 meter. Adapun organisme yang hidup di zona neritik yaitu ada terumbu karang spons, cacing, udang-udangan, bulu babi, dan moluska. Dan yang terakhir ada zona pelagik, di mana kedalaman rata-rata zona pelagik adalah 4.000 meter. Dan organisme yang hidup di zona pelagik yaitu cumi-cumi raksasa. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.